Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 334 khawatir akan sia-sia. Feng Jiu mengangkat alisnya dan mencibir, dengan nada mengejek, dia berkata, hubungan keluarga. Beraninya kau bicara soal hubungan keluarga padaku. Apa kau benar-benar berpikir bahwa begitu ayahku jatuh, kediaman Fengku akan mudah diganggu? Ingin mengambil alih keluarga Fengku? Kau benar-benar berpikir bahwa kau layak? Mendengar kata-kata ini, warna di wajah cabang samping berubah dan berganti-ganti. Melihat bagaimana dia tidak lagi menyembunyikan apapun dan kata-katanya tajam dan acuh tak acuh, pada saat inilah mereka akhirnya menyadari bahwa dia telah mempermainkan mereka sejak awal. Dia tidak pernah berniat membiarkan mereka masuk ke keluarga Feng. Dia tidak pernah berniat membiarkan mereka mengambil alih kediaman Feng. Dia hanya sengaja mempermalukan mereka. Hah, Feng Qingge yang sangat bagus. Bagus. Sangat bagus. Pria paruh baya itu gelisah dan dipenuhi amarah hingga ia menggertakkan giginya dan menyerahkan putranya yang terluka kepada orang di belakangnya. Dengan langkah lebar, ia dengan marah mencaci maki wanita itu, hari ini, izinkan aku mendisiplinkanmu dengan baik atas nama Feng Xiao. Ketika mereka melihat lelaki setengah baya itu berjalan ke arahnya, wajah 8 pengawal Feng langsung berubah, itu adalah lelaki dari cabang samping yang baru saja mencapai tingkatan kultivator bela diri bulan lalu. Tidak peduli seberapa terampil nona muda, kelebihannya adalah kecerdasan dan ketangkasannya. Aku khawatir jika dia berhadapan langsung dengannya, dia akan menderita. Ayo maju untuk membantu. Berani bertindak kurang ajar di kediaman Feng kita. Berani menindas nona muda di tempat kita. Hah, cari mati saja. Ya, apakah kami hanya hiasan? Ayo pergi. Beberapa di antara mereka berteriak dan saat mereka hendak maju, Leng Xuang datang dan menghalangi jalan mereka. Jangan menambah masalah lagi untuk nyonya. Suara Leng Xuang yang dingin ditambah dengan ekspresinya yang acuh tak acuh membuatnya tampak seperti wanita cantik yang dingin. Dengan siluet tubuhnya yang ramping dan jubah hitam yang pas, dia menambahkan sentuhan dingin dan tanpa kelembutan seorang wanita, dia sangat dingin. Dia telah mencapai tingkatan seorang kultivator bela diri, apakah nyonya dapat mengatasinya? Setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, Luo Yu tertegun sejenak saat sebuah pikiran yang tak terduga melintas di benaknya. Leng Xuang telah lama berada di sisi nyonya dan memiliki sedikit pemahaman mendasar tentangnya. Jika nyonya tidak dapat mengatasinya, dia akan menjadi orang pertama yang bergegas keluar, tetapi sekarang dia datang untuk menghentikan mereka, itu hanya bisa berarti bahwa kekuatan nyonya cukup tinggi untuk mampu menghadapi lelaki parubaya yang telah mencapai tingkatan kultivator bela diri. Sialan, apa ini mungkin? Memikirkan hal ini, dia tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dingin saat tatapannya yang penuh rasa ingin tahu beralih ke sosok berpakaian putih. Mereka telah melihatnya mengenakan pakaian merah, pakaian itu mempesona dan mempesona. Pakaian itu memiliki semacam daya tarik dan mencerminkan aura kesombongan dan pada saat yang sama, pakaian itu memancarkan kepercayaan diri dan cahaya kebangsawanan menyelimutinya. Sekarang setelah dia mengenakan pakaian putih, kesan pertama yang diberikannya adalah temperamen yang lembut dan jinak, seperti domba yang lemah lembut dan tidak berbahaya. Akan tetapi, itu hanyalah ilusi yang diberikannya, kalau tidak, pemuda itu tidak akan berada dalam keadaan menyedihkan seperti saat ini. Hanya memikirkan dia mendaratkan pukulan terakhirnya, beberapa orang menggigil sambil menelan ludah dan tanpa sadar mengatupkan kaki mereka. Khawatir padanya. Mungkin mereka hanya orang yang khawatir, dan khawatir tanpa alasan. Adapun Feng Jiu yang berdiri dengan tongkat kayu di belakangnya, ketika dia melihat pria paruh baya itu mendekatinya dengan pukulan telapak tangan yang diarahkan ke wajahnya, dia mengangkat alisnya dan melemparkan tongkat kayu itu. Dia menggunakan tangan kosongnya dan langsung menyerang sambil mengikat pergelangan tangannya dengan kecepatan yang aneh. Di bawah, kakinya bergerak cepat sementara tubuhnya melesat cepat dan pergelangan tangan yang tertekuk dipelintir dengan cekatan dan terdengar suara kaca yang keras. Tangan lainnya mencengkeram bahunya dan menarik seluruh lengannya sementara serangkaian suara retakan tulang terdengar berturut-turut. Arg! Tanpa peringatan tiba-tiba gelombang rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menyerangnya dan lelaki paruh baya itu berteriak dengan menyedihkan, namun, dia lebih terkejut dan ngeri daripada apapun.